Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang penuh berkah, siang hari yang penuh manfaat ini kita masih diberikan anugerah berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan juga yang terutama adalah nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul bertemu di sini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Qawaid Al-Ushuliyah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, di bawah kolong langit, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'ithtu mu'alliman. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Al-Qawaid Al-Ushuliyah. Sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita membuka majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah pada muallif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushuli, yang telah menulis kitab ini, menyusun kitab ini, mengumpulkan hadis-hadis ini, sehingga ilmunya, manfaatnya dapat sampai kepada kita semua dan kita rasakan hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan juga kita bacakan surah Al-Fatihah untuk keluarga kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, rahmat, dan juga keberkahan kepada kita semua, pada anak cucu kita, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu, manfaat dari apa yang kita kaji pada siang hari ini. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya, amin. Baik, hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Ushuliyah yang sebelumnya kita sudah selesaikan hadis ke-34. Maka hari ini kita akan mengkaji hadis ke-35, di mana sebagai mukadimah hadis 35 ini berbicara tentang fadilah, keutamaan dari membaca al-istighfar. Istighfar itu bagaimana? Membaca astagfirullah. Nah, istighfar yang bagaimana yang dapat mendatangkan fadilah, keutamaan dari Allah, sehingga dapat mengantarkan kita semua menuju ampunannya dan pada akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas sama-sama dalam hadis ke-35 ini. Bagi yang membawa kitabnya silahkan dibuka hadis ke-35 halaman 31 dari kitab. Ya. Baik, langsung saja kita baca al-hadits al-khamis wa thalathun. Hadis ke-35. An Abi
Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil hadis atau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat mithla adadi gharaqil ashjari wa in kanat mithla adadi ramli 'alijin wa in kanat mithla ayyamid dunya." Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi," barang siapa yang mengatakan ketika dia mau beranjak ke tempat tidur atau ketika dia sedang menuju tempat tidurnya, sedang berbaring untuk tidur, ya, ya'wi ila firashihi. Firash itu tempat tidur. Ketika dia berbaring untuk tidur di kasurnya dan dia membaca kalimat ini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini semua kita insyaallah sudah hafal. Karena setiap kali setelah sholat kita baca ini. Gampang sekali kalimat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini semua kita hafal. Selama berapa kali? Sebanyak berapa kali? Thalatha marratin. Sebanyak 3 kali saja. Ghafarallahu lahu dhunubahu. Yang pertama, Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Yang pertama. Yang kedua, wa in kanat mithla adadi waraqil ashjari, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak dedaunan yang ada di pohon di seluruh alam dunia ini. Kemudian wa in kanat mithla adadi ramli 'alijin, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak tumpukan pasir yang ada di alam semesta ini. Wa in kanat mithla ayyamid dunya, dan meskipun dosa-dosanya itu sebanyak hitungan hari dari hari pertama yang Allah ciptakan sampai hari ini. Artinya apa? Ini menggambarkan betapa ampunan Allah itu luas tiada terkira. Kita bisa nggak menghitung jumlah buih di lautan? Nggak bisa. Kita bisa nggak menghitung jumlah pohon atau daun yang ada di pohon? Apa kita bisa nggak menghitung jumlah pasir yang ada di atas bumi ini? Nggak ada yang bisa. Artinya bahwa ampunan Allah itu tidak terkira, tidak terbatas bagi setiap orang yang mohon ampun, terutama yang memohon ampun dengan doa tadi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika mau tidur sebanyak 3 kali. Jadi kalau mau tidur, selain membaca doa sebelum tidur, gimana doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita baca juga doa ini, doa istighfar ini 3 kali saja. Nah, kalau doa tidur itu kan wajib. Nah, ini juga fadilahnya sangat besar. Nah, ini penting. Jadi selain membaca doa sebelum tidur, baca doa istighfar ini 3 kali sebelum tidur. Insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita meskipun sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa versi, ada beberapa riwayat hadis yang bunyinya kurang lebih sama, hanya di akhirnya saja yang berbeda. Ya. Tapi kalimatnya itu sama, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tetapi kemudian di akhir hadisnya ada satu riwayat lain yang mengatakan meskipun dosanya sebesar dosa orang yang lari dari perang, ya, lari dari perang. Nah, kenapa dikatakan dosa lari dari perang? Itu karena dosa lari dari perang itu termasuk dosa besar. Jadi ada ya 10 atau 7 dosa besar, salah satunya adalah lari dari perang. Nah, itu pengkhianat. Jadi kalau terjadi
terjadi peperangan, ya, kemudian tanpa alasan apa-apa, kemudian kita takut dengan musuh, kemudian kita lari dari perang, itu tergolong dosa besar. Nah, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, hadisnya berbunyi seperti itu. Meskipun dosanya adalah dia memiliki dosa besar seperti dosa lari dari perang, itu pengkhianatan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu. Nah, kemudian ini ada hikayah atau riwayat. Wa qala Muhammad ibnu Sa'id ibnu Muhammad sami'tu Aba Sahl al-Mu'adzin al-Bukhari fi masjid Bani Ma'ruf wa kana rajulan shalihan. Dikatakan oleh Muhammad bin Sa'id bin Muhammad, sami'tu Aba Sahl al-Mu'adzin, aku mendengar bahwa Abu Sahl al-Mu'adzin sang juru adzan seperti kami di sini, ya. Jadi dulu juru adzan itu sudah ada, dari zaman Bilal sampai sekarang, ya. Namanya Abu Sahl, dia seorang muadzin yang berasal dari mana? Al-Bukhari. Bukhari itu dari Bukhara. Sekarang Bukhara itu di Uzbekistan. Bukhara itu tempat lahirnya Imam Al-Bukhari, ya. Yang konon menurut sejarah, yang menemukan makamnya Imam Bukhari itu adalah Bung Karno. Jasanya, ya, salah satu yang berjasa menemukan makamnya Imam Al-Bukhari itu Bung Karno, ya. Tahu nggak ceritanya? Jadi dahulu ketika zaman Uni Soviet, Indonesia kan ya dulu agak ke kiri-kirian di bawah Bung Karno itu. Kemudian melalui diplomasi dan lain sebagainya, kemudian Uni Soviet kalau tidak salah mengajak Bung Karno atau Indonesia untuk bergabung ke bloknya, ke blok timur, ya, Uni Soviet. Tapi kemudian Bung Karno menyetujui dengan satu syarat. Oke, saya mau bergabung dengan Anda, tetapi ada satu persyaratan. Apa itu? Gitu kan? Kata Presiden Uni Soviet saat itu. Kalau masalah siapa dulu? Gorbachev kah atau siapa? Gorbachev, kan? Kemudian Bung Karno mengatakan di wilayah Anda itu ada satu ulama besar yang menjadi panutan kaum muslimin seluruh dunia. Namanya Al-Imam Al-Bukhari. Tolong cari, temukan makam Imam Bukhari yang ada di negara Anda. Tempatnya di Bukhara. Itu saat itu sendiri di Rusia atau di Uni Soviet belum tahu kalau di situ ada makam Imam Bukhari. Gak ada yang tahu. Akhirnya Presiden Soviet ketika itu memerintahkan menteri-menterinya untuk mencari siapa itu Imam Bukhari dan dicari di mana letak makamnya. Dicarilah. Nah, akhirnya ketemu. Ternyata ada di Bukhara itu, yang sekarang ada di, setelah Uni Soviet pecah, akhirnya menjadi Uzbekistan, di Bukhara. Ketemu itu. Nah, itu jasa Bung Karno yang menemukan makam Imam Bukhari, seorang perawi hadis yang sangat besar, yang punya kitab Sahih Bukhari yang terkenal di seluruh dunia, yang kitabnya kita baca sampai saat ini, ya. Kalau kita ngaji hadis itu pasti, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak jauh dari itu. Nah, Imam Bukhari itu makamnya di Bukhara. Nah, ini orang ini siapa namanya? Sahl, itu juga berasal dari Bukhara. Fi masjid Bani Ma'ruf, dia muadzin di masjid namanya Masjid Bani Ma'ruf. Wa kana rajulan shalihan, dan orang ini adalah orang yang saleh. Qala, dia mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam wa ra'aitu insanan yaqulu hadza Abu Bakr an yaminihi wa Umar an yasarihi. Suatu hari saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpi, di mana dalam mimpi saya itu di samping kanan Rasulullah itu ada Abu Bakar dan di sebelah kirinya ada Umar bin Khattab. Fa'ataitu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa safahani Nabi alaihi salam biyadihi. Kemudian karena aku melihat Nabi bersama Abu Bakar dan Umar, maka aku datangi beliau, aku mendatangi menghadap ke depan beliau dan
Nabi mengulurkan tangannya menjabat tanganku. Maka aku pun juga disalami oleh Abu Bakar dan Umar. Tsumma shahafani Abu Bakar, tsumma shahafani Umar. Ya. Umar dan Abu Bakar juga menyalamiku. Qultu ya Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid an Atiyah an Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan hadis dari Abu Muawiyah, dari Abu Abdullah Al-Walid, dari Atiyah, dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Nah, dijelaskan riwayat hadis yang dia dapat itu. Kemudian dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi thalatha marratin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafara Allahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri walau kanat mithla ramli 'alijin walau kanat fi 'adadi waraqil ashjari walau kanat mithla ayyamid dunya. Disebutkan hadis tadi, ya. Wahai Rasulullah, aku mendengar hadis dari siapa tadi? Muawiyah dan seterusnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan hadis tadi. Kemudian beliau bertanya, wa dhanantu anna tadi. Ghafarallahu dhunubahu wa law kanat mithla zabadil bahri wa law kana wa dhanantu annahu qala mithla qadri samai fa qultu lahu hadzal hadithu anka ya Rasulullah fa asyara bi ra'sihi na'am. Kemudian dia bertanya, apakah benar wahai Rasulullah hadis tersebut berasal dari engkau? Ditanya oleh dia di dalam mimpi itu kepada Rasulullah, apakah benar wahai Rasulullah bahwa engkau pernah mengatakan dari sini? Kemudian apa jawaban Rasulullah? Fa asyara bi ra'sihi na'am. Ya, asyara bi ra'sihi itu apa? Mengangguk, memberi isyarat dengan kepalanya. Kalau kita itu begini, ya. Na'am kata Rasulullah. Fa asyara bi ra'sihi na'am. Ya. Betul, itu dari saya. Nah, kemudian dalam hadis lain itu annahu wa dhanantu annahu qala mithlu qatris sama. Dalam riwayat lain ada juga yang mengatakan, ada tambahan hadis yang berbunyi meskipun dosa-dosanya seperti rintikan hujan yang jatuh dari langit. Itu kan tidak terkira juga jumlah rintik hujan yang turun dari langit. Nah, ini menjadi dasar bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena kenapa? Ada satu hadis yang mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi syai'un. Karena sesungguhnya setan tidak akan bisa menyerupai diriku apapun bentuknya. Jadi kalau ada orang melihat Rasulullah atau mendengar suara Rasulullah atau mendengar bisikan bahwa dia itu Rasulullah atau hanya melihat bayangan Rasulullah dan dibisikkan, biasanya ada bayangan kemudian ini Rasulullah, ada dia semacam bisikan bahwa bayangan yang dia lihat itu adalah Rasulullah, maka pasti yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia dengar itu benar-benar Rasulullah. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi syai'in. Karena sesungguhnya setan tidak akan pernah bisa menyerupaiku, menjelma menjadi rupaku sedikit pun dalam bentuk apapun. Itu salah satu keistimewaan Rasul. Tidak bisa diserupai oleh setan. Jadi kalau ada orang atau setan ya yang ngaku-ngaku Rasulullah nggak bisa, nggak mungkin bisa. Jadi kalau kita mimpi bertemu Rasulullah itu pasti Rasulullah. Ya, masalahnya siapa yang berhak ditemui oleh Rasulullah itu persoalan lain. Ya, tidak semua orang bisa ditemui oleh Rasulullah. Tapi kalau kita mendapat keberuntungan itu, maka itu pasti Rasulullah yang kita lihat dalam mimpi. Nah, ini keistimewaan Rasul. Berbeda, bahkan begini. Bahkan setan itu bisa dia mengaku-ngaku, misalnya suara dari Allah bisa, tapi mengaku-ngaku suaranya Nabi Muhammad nggak bisa. Mengaku-ngaku menyerupai Allah itu bisa setan itu.
Saya gini, ada orang bermimpi, gitu kan? Orang Islam bermimpi kemudian mendapatkan bisikan atau melihat bayangan, gitu kan? Lihat bayangan, cahaya itu mengatakan aku ini Allah, aku ini Tuhan, ya. Maka sembahlah. Misalnya Isa, dia adalah Tuhan, mengatakan seperti dia adalah anakku. Itu pasti bukan Allah dan itu setan. Karena setan bisa menyerupai tadi, mengaku-ngaku sebagai suaranya Allah, mengaku-ngaku sebagai cahaya dari Allah, atau mengaku-ngaku hal lain. Itu bisa. Tetapi Rasulullah tidak akan bisa diserupai oleh setan dalam bentuk apapun. Suaranya, rupanya, bayangannya itu nggak bisa. Ya, ini kelebihan Rasul. Tapi suaranya Allah, misalnya yang mengaku-ngaku, setan mengaku-ngaku sebagai suaranya Allah, itu bisa. Nah, bedanya bagaimana? Atau untuk membedakan ini benar atau tidak bagaimana? Lihat apa yang diarahkan dalam mimpi itu. Kalau setan itu atau suara itu membisikkan, mengarahkan ke hal-hal yang melanggar syariat Allah, melanggar akidah, itu pasti dari setan. Tapi kalau yang membisikkan itu mengarahkan kepada hal-hal yang baik, nah itu dari Allah. Seperti siapa? Mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih putranya. Itu dari Allah. Nah, inilah bedanya Rasulullah dengan makhluk lain, tidak bisa diserupai oleh setan. Nah, kemudian istighfar yang seperti apa yang bisa kemudian mengantarkan seorang muslim itu bisa mendapatkan ampunan Allah dan kemudian mendapatkan surga. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan fadilah seperti itu, kita tentu harus memahami apa makna dibalik kalimat istighfar. Jangan-jangan kita ini hanya sering mengucap saja tapi nggak paham maknanya ini. Ya, kita hanya sering mengucap di setiap sholat gitu kan, tetapi nggak paham. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Coba kita sekarang pahami maknanya. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim, Zat yang Maha Agung. Ya. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, Zat yang Maha Hidup. Ya. Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri, yang Maha independen. Ya. Al-Qayyum itu berdiri sendiri, independen. Nah, kita ini semua dependen, bergantung kepada Allah. Kalau Allah independen, kita ini dependen, bergantung kepada siapa? Allah. Allah Maha independen, kita orang-orang yang dependen, bergantung. Bahkan wujud kita itu bergantung kepada Allah. Wujudnya Allah. Nah, ini kalau kita bahas nanti dalam sekali pembahasan soal wujud ini. Ya, karena tidak ada wujud yang hakiki selain wujudnya Allah. Makanya kemudian para sufi yang sudah mencapai makom paling tinggi itu mengatakan tidak ada wujud lain selain wujudnya Allah. Maka kemudian ada istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu bukan seperti yang kita pahami. Apa itu? Wahdatul wujud itu kan ada yang mengatakan apa namanya? Bersatunya hamba dengan Tuhan. Apa namanya itu yang bahasa Jawanya? Manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Itu bukan. Wahdatul wujud atau wahdatul wujud itu adalah pengakuan bahwa hanya ada satu wujud, wujud yang tunggal, ya, yaitu wujudnya Allah. Hanya satu yang eksis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tidak ada wujudnya. Wujudnya hanya wujud palsu, semu. Wujud kita ini semua, eksistensi kita ini semua palsu, semu. Karena wujud yang hakiki hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa? Al-Hallaj. Maka
Syekh Siti Jenar itu mengatakan wahdatul wujud. Wujud yang tunggal, kesatuan wujud. Wahdatul wujud itu bukan menggali kaul gusti. Ya, kesatuan wujud, keesaan wujud. Hanya satu wujud yang ada, yaitu wujudnya Allah. Maka ketika Siti Jenar ya saat itu mengatakan ketika dicari oleh para wali terutama Sunan Kalijaga, kemudian dia mengatakan ketika di dalam doa itu kan Sunan Kalijaga mengejar Siti Jenar untuk mengklarifikasi apakah benar apa mengatakan minta Tuhan gitu kan. Ketika ditanya oleh Sunan Kalijaga, ada Jenar di sini. Nah, kemudian apa kata Siti Jenar? Tidak ada Jenar, yang ada hanya Allah. Padahal situ ada Jenar. Tidak ada Jenar, yang ada hanya Allah. Nah, apa? Dia tidak menganggap eksistensi dia. Yang dianggap hanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Hallaj, sufi asal Irak. Al-Hallaj. Dia mengatakan, dia memakai jubah, dikatakan di balik jubah ini Allah. Di balik jubah ini Allah. Bukan dia mengakui bahwa dia itu Allah, tetapi dia justru menafikan eksistensi dirinya. Bahwa saya ini tidak ada loh. Saya ini tidak ada, Anda semua ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Jadi yang ada di balik jubah ini hanya Allah. Jadi dia mengakui hanya satu eksistensi, hanya satu wujud yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara soal Al-Qayyum, zat yang maha independen. Kita semua independen. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada. Nah, ini yang paling penting. Ya, sebanyak 3 kali. Ingat, 3 kali kita baca itu dengan apa? Dengan syarat memahami makna yang terkandung di dalam kalimat istighfar ini. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya kalau kita sholat kan bacanya 3 kali juga. Nah, ini kita baca juga sebelum tidur 3 kali. Kenapa kemudian kita juga harus beristighfar? Rasulullah SAW sendiri ya, beristighfar dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Itu bahkan Rasulullah bersumpah. Dalam hadis lain itu Rasulullah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Nah, kenapa kemudian Rasulullah yang sudah menjabat jaminan masuk surga, ya, yang sudah dipastikan masuk surga, tetapi tetap saja beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya? Apakah berarti bahwa Rasulullah punya dosa? Tidak. Istighfarnya Rasulullah itu adalah sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah dan juga sebagai bentuk pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengakuan akan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa meskipun seorang hamba itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepadanya, bersyukur kepada Allah, tetap saja di mata Allah itu sebenarnya kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Hanya Allah yang maha sempurna. Maka Rasulullah pun beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah bahwa Rasulullah mengucapkan istighfar itu supaya menjadi pelajaran bagi umatnya untuk juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita contoh, beristighfar 70 kali dalam sehari. Itu Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya juga dianjurkan untuk sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Ini cukup singkat. Cuma kalau kita tambahkan ke hadis 36, ini pasti tidak akan cukup waktunya karena cukup panjang juga.
Barangkali ada pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan. Insya Allah nanti di hadis ke-36 kita akan membahas tentang keutamaan surat-surat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Fatihah dan ayat kursi, dan juga 2 ayat dari Ali Imran. Jadi memang seluruh isi Al-Quran itu baik, tetapi kemudian ada beberapa surat yang mengandung fadilah keutamaan tertentu yang dikhususkan oleh Allah dengan fadilah-fadilah tertentu. Salah satunya itu diantaranya surat Al-Fatihah, surah Yasin, dan beberapa ayat di dalam beberapa surat. Nah, ini sama halnya dengan Allah mengistimewakan beberapa hari. Ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat tertentu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah menjadikan Ka'bah, menjadikan kota Mekah dan Madinah? Itu karena Allah mengistimewakan beberapa tempat. Kemudian kenapa Allah menjadikan bulan Ramadan, jadikan bulan Muharram dan lain sebagainya? Ya, itu karena Allah mengistimewakan beberapa waktu, beberapa bulan. Nah, demikian juga dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah berikan beberapa keistimewaan dan fadilah yang mana jika kita amalkan akan mendatangkan berbagai manfaat dan fadilah yang bisa kita rasakan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita kaji, kita pelajari pada siang hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, mendatangkan barokah keberkahan bagi kita juga pada anak cucu keturunan kita ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka